Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Indrayani dari SDN Torbang 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Indrayani dari SDN Torbang 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu PLT Kepala SDN Torbang 2. Assalamualaikum Ibu Yuliana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini saya meminta izin waktunya Ibu terkait dengan ada pertanyaan atau sekedar wawancara Ibu. Kita berbincang-bincang terkait mungkin selama Ibu jadi kepala sekolah, kasus apa nih yang pernah Ibu alami di sekolah SDN Torbang 2? Sebenarnya kalau masalah kasus di sekolah itu bukan cuma satu atau dua ya, sebenarnya banyak masalah atau kasus di sekolah ini ya. Namanya anak-anak mungkin banyak kasus ya, entah itu terkait dengan masalah ketidakcocokan atau bagaimana dan sebagainya. Tapi di sekolah ini hanya satu kemarin siswa yang memang ini kasusnya paling berat menurut saya. Ya, dia itu dari siswa kelas 4. Mungkin anak ini ya karena faktor orang tua bisa mungkin seperti itu ya, karena apa ya, orang tuanya mungkin ada masalah di situ, bercerai atau bagaimana tidak tahu ya Bu ya. Ya seperti itu. Jadi anak itu terlantar, jadi dia kurang kasih sayang seperti itu. Makanya dia itu kadang di sekolah sering ngamuk atau mungkin apa namanya, temannya itu sering apa ya, serba salah ya, serba salah, selalu seperti ini. Jadi ya anaknya ngamuk seperti ini. Kadang dia itu nangis mau ikut bapaknya, padahal bapaknya itu sudah diwanti-wanti, diajak bicara baik-baik sama bapaknya, bahwa bapaknya itu mau kerja cari uang, tapi anak itu tetap ngotot. Malah anak itu mau minta pindah sekolah, seperti itu. Sampai ya kita itu di sini di sekolah sampai diajak bicara, baik-baik, terus seperti ini, bapaknya kamu cari uang, seperti itu. Tapi anak itu kadang mungkin sadar dulu ya, nanti beberapa hari kamu lagi nangis lagi ke bapaknya, tetap dia mau pindah dari sekolah ini karena ketidakcocokan mungkin ya. Kadang dibully sama temennya ya, karena mungkin tidak cocok sama temannya juga, temannya juga tidak cocok sama anak itu, karena ya sering usul itu. Jadi lama-kelamaan solusi yang terbaik itu kemarin itu sempat ada bentrok antara wali dari si siswa itu sama anak didik kami di sini. Jadi sempat sampai mau dipolisikan, kemarin seperti itu kejadiannya. Dan kemudian saya rebut sama rekan-rekan guru bagaimana baiknya kita musyawarah. Ternyata kita punya solusi bahwa kita mengumpulkan semua wali murid kelas 4 siswanya. Jadi kita cari solusi yang terbaik dengan anak ini. Karena apa? Karena anak ini usilnya bukan hanya kepada satu teman, jadi ke semua teman-temannya di kelas. Jadi seperti itu. Jadi ya kami datangkan semua wali murid, kita rebut musyawarah bersama, kita cari solusi yang terbaik bagaimana. Ya karena dari pihaknya si siswa tersebut sudah apa ya, tidak punya jalan apa ya, nggak punya jalan lain lagi, dan anak itu tetap mau pindah sekolah. Jadi bapaknya itu ke sekolah minta kepada saya, izin kepada saya bahwa siswa tersebut izin untuk pindah sekolah, seperti itu. Jadi itu mungkin jalan terbaik katanya bapaknya, seperti itu. Jadi ya mau bagaimanapun ya kita alurnya saja.
ada apa ya, dari kolaborasi mungkin dari rekan guru juga, ibu tidak serta merta langsung memutuskan segala sesuatunya sendiri begitu ya Bu ya. Itu kan harus kita apa ya namanya, harus cari solusi lah. Apalagi mungkin di sini di sekolah saya kan tidak sendiri, Ya. ada rekan guru juga, jadi gimana, ayo kita musyawarah baiknya gimana, jadi seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau selama ini cara mengidentifikasinya itu, saya itu mempelajari dulu kasus tersebut, kemudian baru menentukannya. Karena saya tidak langsung mengambil keputusan. Jadi seperti itu. Jadi saya pelajari dulu kasusnya seperti apa, kemudian saya kasih kesimpulan seperti ini. Baru saya mengambil keputusan. Berarti semacam Ibu itu mencari fakta atau mengumpulkan fakta Ya, dulu ya Bu ya. gitu. Jadi harus seperti itu dulu. Tidak langsung mengambil keputusan, soalnya kan harus tahu dulu seperti itu. Selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi terlebih dahulu saya itu melakukan musyawarah dulu, bukan menentukan dulu, kemudian baru saya ke, kalau seperti kasus tadi itu ya, baru ke bagian wali murid. Seperti itu. Jadi apa ya, saya tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Jadi dan saya tidak berani langsung mengeluarkan siswa tersebut hanya dengan hal seperti itu. Jadi ya seperti itu dulu, rembuk bersama dulu, baru saya akan bagaimana keputusan yang paling baiknya. Jadi selain itu Bu, selain Ibu melakukan kolaborasi nih dengan rekan sejawat, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini selain yang sudah Ibu jabarkan tadi? Kalau prosedurnya sebenarnya tidak ada, tapi saya melakukan apa namanya ya, melakukan jalan yang terbaik lah dengan musyawarah itu saja, ya, dengan rekan guru, kemudian baru nanti berkomunikasi dengan orang tua seperti itu. Oh gitu. Kecuali misalnya rekan guru ya, dan orang tua mungkin apa masih kurang ini ya untuk mengambil keputusan, saya bisa mengambil ke pihak lain, misal seperti pada komite, kita kan punya komite. Iya. Jadi saya juga bisa rembuk sama bagian komite, anggota komite yang lain. Berarti seluruh warga sekolah ini dilibatkan ya Bu dalam pengambilan keputusan. Kira-kira ini Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya apa Terkait dengan pengambilan keputusannya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif gitu, terkait dengan pengambilan keputusannya? Saya itu yang pertama yaitu menentukan fakta-fakta yang relevan dulu. Jadi seperti itu. Kemudian masalah tersebut kita musyawarahkan bersama dengan guru, kemudian orang tua, baru ada pihak lain. Jadi seperti itu. Karena apa ya? Ada keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat. Maksudnya tidak salah, tidak nyeleneh. Jadi seperti itu. Jadi ya itu untuk apa? Awalnya itu adalah kita mengumpulkan fakta yang relevan dulu. Yang relevan. Iya. Kadang apa ya? Kadang ini takutnya tidak sesuai. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kalau kasus siswanya seperti itu. Karena segala sesuatu pasti ada konsekuensinya nanti ya Bu ya. Kalau semuanya memang itu hasil dari musyawarah atau kolaborasi dengan warga sekolah, insya Allah konsekuensi itu bisa mungkin teratasi dengan baik. Tapi juga jaga nama baik sekolah. Iya, oh betul Bu. Kira-kira hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan?
lebih banyak guru yang lebih muda. Guru seniornya itu cuma beberapa orang, kadang kan tidak apa ya, tidak sejalan dengan kita, apa yang kita pendapatkan itu tidak sejalan. Jadi itu yang menjadi tantangan buat saya. Jadi saya merasa apa ya, canggung lah untuk seperti itu, apalagi saya sebagai seorang PLT kan saya baru pertama, maksudnya apa namanya ya, masuk dalam lingkungan apa ya, perbedaan ya, kepemimpinan yang baru saya awali sekarang ini. Jadi kan saya harus benar-benar tahulah gimana pendapatnya dari yang senior dengan guru yang masih muda, seperti di sini banyak yang lebih muda. Jadi lebih muda ya Bu ya. Memang agak sulit ya Bu ya, kalau memang kita harus menyelaraskan pendapat apalagi dengan yang senior ya Bu ya. Cara penyampaiannya pun ini kita kadang masih mikir dulu ya Bu ya. Kita juga takut salah, soalnya mereka kan guru senior, kita masih senior, jadi seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, jadi dijadwalkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan itu? Untuk itu sebenarnya ada dua hal. Saya dilakukan di tempat, nanti tergantung dari kasus yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan jalan menentukan musyawarah. Musyawarah dengan orang yang lebih yang lebih kompeten paham ya, yang ya. lebih kompeten seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus saya lakukan, bisa kasus itu dilakukan di tempat langsung di tempat itu, dan yang kedua harus musyawarah dulu dengan orang yang lebih memang sudah paham betul itu. Jadi melibatkan orang-orang yang mungkin lebih kompeten dalam hal ini ya Bu ya. Jadi yang saya tangkap dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu untuk menyelesaikan keputusan atau untuk pengambilan keputusan itu Ibu disesuaikan dengan kasus apa yang ditangani waktu itu ya Bu ya. Kira-kira dalam bentuk penyelesaiannya nih itu kan sudah kondisional gitu ya, bukan kondisional. Terus bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan terkait dengan pengambilan keputusan itu? Mungkin ada beberapa prosedur nih yang harus saya siapkan, mungkin dari guru, mungkin dari pihak guru ini saya harus mencari waktu nih, bagaimana guru-guru bisa berkumpul di satu tempat menjelaskan ini, bagaimana nih prosedurnya? Iya. Ya, jadi prosedurnya seperti itu. Saya mungkin mengadakan musyawarah bersama. Ya, kemudian kita ya musyawarahkan terkait dengan kasus tersebut, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, dan bagaimana kita itu untuk mengambil keputusan. Kemudian sesuai dengan apa yang kita dapat, dengan fakta-fakta yang mendapat itu yang sudah kita kita sudah ambil ya dari beberapa informasi. Jadi seperti itu, lalu nanti kita bisa simpulkan dan mengambil keputusan. Kira-kira dalam hal ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada rekan-rekan guru, kemudian yang mungkin yang lebih berpengalaman lah terkait dengan beberapa masalah yang ada di lingkungan sekolah ini. Sebenarnya ada di sini, itu yang ikut membantu, mempermudah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Dari semua hal yang sudah Ibu jabarkan dari awal, jadi pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan? Jadi maksudnya kesimpulannya ya? Iya, kesimpulannya. Jadi setiap pengambilan keputusan saya itu sangat penting lah untuk dilakukan musyawarah, baik dalam hal kecil maupun hal yang hal yang besar. Jadi itu lebih penting.
mungkin dari pihak lain seperti komite. Jadi itu menurut saya dari kesimpulan dari keseluruhan itu mereka itu penting buat saya. Jadi apa ya, saya tidak sendiri, jadi ada yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Baik. Seperti itu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk saya mewawancarai Ibu terkait dengan mungkin pengalaman Ibu selama jadi PLT dan terkait dengan pengalaman-pengalaman Ibu selain itu. Ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk kita berwawancara hari ini terkait dengan mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Rusdandi selama jadi kepala sekolah. Bapak, terkait dengan hal yang ingin kita bicarakan hari ini, selama ini Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bukan moral? Pertama-tama dilema etika itu merupakan suatu permasalahan yang permasalahan itu permasalahan benar atau permasalahan. Terus cara mengidentifikasi dilema ini saya lakukan adalah dengan mempelajari atau mengumpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu akan kami gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana juga Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, pertama-tama kami mempelajari kasus apa yang terjadi di sekolah, bagaimana apakah itu siswa, apakah itu tenaga pengajarnya, atau di keluarga sekolah yang terkait. Yang saya ambil di situ, kami pelajari dulu kasus apa. Dan setelah itu kami panggil, setelah itu kami putuskan, kalaupun nanti kita akan mendapatkan keputusan maksimal, kami akan minta bantuan mengajar sekolah lain seperti komunitas sekolah. Itu. Terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi selama ada di sekolah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang selama ini saya lakukan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika maupun ini adalah yang pertama yaitu mengenali bahwa nilai-nilai apa yang ada di kasus itu. Yang kedua yaitu memaknai siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu mengumpulkan fakta-faktanya. Setelah itu menguji kebenaran kasus tersebut. Dari langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bapak biasa lakukan dari kasus-kasus Bapak itu Bapak hadapi begitu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang efektif Pak, yang menurut Bapak efektif. Ya, itu kadang terjadi perbedaan pendapat begitu dari teman jawab atau jadi harusnya kita kalau sudah terjadi perbedaan pendapat begitu, kita akan kembali ke seperti yang saya tadi kita mengambil pihak lain, tapi itu jalan itu artinya tetap dalam warga sekolah. Sekolah ya. Nah,
selain itu apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya kadang-kadang ya, setelah kasus itu kita putuskan, Ya. tantangan itu kadang mereka yang terlibat dengan kasus tersebut itu merasa tidak puas, dan selanjutnya nanti akan terjadi kembali, itu tantangannya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal-jadwal untuk menyelesaikannya? Itu kadang begini, kalau terjadi kasus seperti itu, kalau kita bukan jadwal itu tidak ada, Ya. karena kasus itu tidak akan setiap hari ada. Adapun kalau kita muncul kasus dilema etika itu, kalau pas ada waktu yang bagus gitu ya, perlu manggil, karena kasus itu tidak mudah memutuskannya. Kita akan pelajari dulu fakta-faktanya. Jadi kalau bicara masalah jadwalnya itu relatif, tergantung kapan kasus itu muncul. Ya. Adakah nih seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak alami? Ada. Nah, seperti halnya kita minta bantuan dengan komite sekolah atau teman sejawat yang ada di sekolah itu. Jadi melibatkan warga sekolah ya Pak ya. Sekolah. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, dijelaskan dan digambarkan oleh Bapak terkait dengan pendapat Bapak seperti itu ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan untuk ini? Pengalaman yang bisa saya petik dari pengambilan keputusan kasus dilema etika pada khususnya di sekolah ini, itu saya merasa terpanggil gitu ya, karena apapun yang saya hadapi, kasus-kasus itu muncul dari siswa-siswa saya atau PPK yang ada di, atau guru-guru yang pengajar yang ada di sekolah ini. Jadi saya merasa punya pengalaman di situ, karena hal tersebut tidak mungkin kemungkinan akan saya jumpa juga di keluarga saya atau di teman-teman yang lain, sehingga saya akan dimintai bantuan untuk menghadapi kasus tersebut. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan penjabaran atau pengalaman, berbagi pengalaman yang cukup luar biasa menurut saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.